Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginda Maisarah dengan NIM 21042027 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, tugas pertemuan ke-14. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan paradigma pemerintahan. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Terdapat 3 pilar governance, yaitu yang pertama pemerintahan, yang kedua sektor swasta, dan yang ketiga masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government ke arah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani atau civil society, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik atau good governance. Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari konsep government kepada konsep governance. Implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya dalam penyelenggaraan negara seperti dalam penyelenggaraan negara terdahulu. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari konsep government ke konsep governance tersebut menyebabkan pola hubungan antar pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis. Governance merujuk pada mekanisme pengelolaan negara, di mana di dalamnya mencakup pengoperasian berbagai kewenangan, keterlibatan warga negara, dan interaksi berbagai entitas politik dalam pembuatan keputusan. Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, open governance merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang dynamic governance. Dynamic governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dynamic governance secara sederhana dipahami sebagai aktivitas pemerintahan dan proses penyelenggaraan kebijakan publik dengan menyesuaikan pada hasil analisis perkembangan internal dan eksternal lingkungan institusi. Konsep dynamic governance ini akan lebih bermanfaat apabila kebijakan pemerintah turut berinovasi. Yang kedua, sound governance. Konsep sound governance sering digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratis dan tanpa cacat secara ekonomi atau finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara bangsa lain. Yang ketiga, democratic governance. Democratic governance adalah sebuah mekanisme, proses, hubungan, dan kebiasaan yang kompleks, di mana pencapaian tujuan pemerintahan dilakukan melalui sistem dan proses perumusan kebijakan yang partisipatif, transparan, akuntabel, penegakan aturan hukum. Makna demokratis di sini adalah demokrasi yang berkualitas, yang dapat dilihat dari yang pertama, yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Yang kedua, diarahkan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, prosedur, di mana proses perumusannya melibatkan partisipasi masyarakat. Open governance. Open governance lebih menekankan pada prinsip transparansi tinggi data pemerintah untuk dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Open governance lebih mirip kepada penerapan sistem elektronik dalam aktivitas pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat
menjadi hal yang diperhatikan secara bersama dengan pemerintah. Pemerintah menganggap masyarakat lebih bermakna dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.